Perkenalkan, anggota kelompok dari kelompok 5, dari kelas 3A ada Hana, Muhammad Rizky, dan Nurul Aska. Dari kelas 3B ada Bunga, Fajri, dan Muhammad Reza. Dari kelas 3C ada Faujan, Imelia, Jennifer, dan Rizke. Ini merupakan beberapa pokok bahasan yang akan dibahas saat ini. Yang pertama adalah latar belakang konflik. Jadi, pandangan hidup yang berbeda-beda antar manusia satu dan lainnya merupakan suatu hal lumrah dalam kehidupan. Organisasi didefinisikan sebagai wadah di mana orang-orang di dalamnya bergabung, memiliki visi, misi, nilai-nilai, tujuan, serta sasaran-sasaran tertentu. Adanya konflik antar kelompok atau antar anggota merupakan persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan dalam organisasi. Dalam kehidupan yang dinamis, konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Rasa penolakan terhadap perubahan paling sering menjadi penyebab timbulnya konflik. Setiap saat, orang-orang dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan hubungan di antara mereka sesuai dengan perkembangan lingkungan agar keefektifan organisasi dapat meningkat. Baik, berikut mengenai pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu rencana untuk mengatur keadaan yang tidak sesuai antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat bersifat negatif jika tidak dikelola dengan baik, tetapi dapat menjadi sesuatu yang positif jika diatasi dengan sistematis. Manajemen konflik juga bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif konflik dan memaksimalkan sikap positif dalam organisasi. Singkatnya, manajemen konflik adalah proses untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif dengan tujuan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hasil positif. Oke, selanjutnya ada poin terkait tujuan manajemen konflik. Yang pertama bisa dibaca oleh teman-teman, yaitu adanya memajukan kreativitas anggota organisasi dengan terjadinya konflik. Mungkin sedikit saya jelaskan sedikit. Jadi, apabila terjadi konflik yang terjadi, itu dapat diatur dengan baik. Justru kalau misalnya kita dapat mengelola konflik yang terjadi itu dengan baik, kita akan mendapatkan kreativitas ataupun inovasi yang lebih baik bagi pihak ataupun anggota yang terlibat dalam konflik. Dan biasanya adanya kreativitas dan inovasi tersebut jadinya itu akan menumbuhkan produktivitas kepada anggotanya masing-masing. Mungkin contoh yang bisa saya jelaskan sedikit ketika saya ikut rapat produksi yang ada di industri dan terjadi hanya kendala dalam produksi dari segi alat, dan biasanya ada beberapa pihak yang memberikan saran. Nah, dari beberapa saran tersebut mungkin bisa kita jadi kombinasikan atau kita kolaborasikan antar saran yang berkaitan antara instrumen ataupun listrik maupun mekanik, sehingga dapat diambil poin yang dapat menjadi solusi untuk kendala dari segi alat tersebut. Nah, poin yang kedua dari tujuan manajemen konflik itu sendiri yaitu ada menyediakan kegiatan bersama dan kerjasama. Kita tahu organisasi itu merupakan lingkaran sistem sosial mungkin terkecil yang di dalamnya tuh perlu adanya kolaborasi, saling menopang, dan bekerja sama. Biasanya kegiatan bersama membantu memperkuat hubungan antar pihak yang mungkin sebelumnya ada selisih ataupun sarana kita untuk evaluasi dalam permasalahan yang ada. Sehingga dari situ kita dapat menciptakan rasa saling percaya dan dengan melakukan aktivitas bersama. Dan individu dapat belajar untuk berkolaborasi, menemukan tujuan bersama, dan menyusun strategi yang menguntungkan semua pihak. Poin ketiga dari tujuan manajemen konflik itu sendiri yaitu menjauhkan dari lingkungan yang tidak baik dan tidak kondusif. Misal, jika konflik sering terjadi, biasanya kan akan mempengaruhi tuh atmosfer atau lingkungan sosialnya, sehingga biasanya lingkungan atmosfer organisasinya bakal jadi buruk yang dapat dirasakan oleh semua anggota. Nah, hal tersebut tuh biasanya akan menyebabkan produktivitas dari ataupun performa dari tiap masing-masing anggota tuh menurun karena adanya konflik yang terjadi ataupun timbul. Bahkan biasanya akan menyebabkan sampai adanya biasanya kita bisa bilang tuh lingkungan kerja yang toksik dari yang selama ini dirasakan oleh anggotanya, di mana setiap konflik tidak ada manajemen konflik yang dapat dilakukan. Nah, poin keempat yaitu adanya menambah ketaatan, loyalitas, dan keterikatan. Biasanya, kalau nggak ada penanganan konflik, akan menimbulkan rasa tidak diperlakukan dengan adil ataupun tidak pantas. Karena jika memberikan pendapat, biasanya kita tuh nggak dianggap atau acuh oleh anggota yang lain. Nah, justru hal tersebut tuh akan menyebabkan tidak efektifnya sebuah organisasi apabila terus terjadi. Sebaliknya, kalau misalnya ada hal perbedaan pendapat ataupun adanya konflik, bisa ditangani dengan baik
menggunakan manajemen konflik tersebut, anggota pun akan merasa terikat ataupun biasanya kita tuh bisa sebut organisasi itu jadi rumah kita. Dalam artian selama ini pendapat yang kita berikan ataupun saran yang kita berikan itu dapat ditangani dengan baik dengan adanya manajemen konflik itu sendiri. Dan poin kelima yaitu dari tujuan manajemen konflik itu sendiri menciptakan sistem dalam penyelesaian konflik. Nah, selain itu, manajemen konflik juga memberikan dampak positif, seperti organisasi tersebut layak diapresiasi karena selama ini mampu menyelesaikan dari berbagai bentuk konflik yang terjadi. Organisasi tersebut biasanya dapat belajar dari adanya permasalahan dan mampu menjaga agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Karena kalau misalnya terulang kembali, biasanya hal tersebut yang menjadi pemicu disintegrasi atau perpecahan di dalamnya. Atau biasanya kita bisa sebut contohnya tuh kayak kubu dalam kubu. Gitu. Sekian. Oke, selanjutnya ada manajemen konflik berdasarkan yang dijelaskan oleh Gottman dan Kirchhoff dalam artikel Mardianto pada tahun 2000 menyebutkan bahwa secara garis besar itu ada dua manajemen konflik, yaitu ada manajemen konflik destruktif yang meliputi konflik engagement atau menyerang dan melepas kontrol, withdrawal atau menarik diri dari situasi tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri, dan compliance atau menyerah dan tidak membela diri. Yang poin kedua, manajemen konflik konstruktif yaitu positive problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi itu sendiri merupakan bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai spiritual suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi itu salah satu pihak bersedia merasakan atau memahami keadaan pihak lainnya, dan sebaliknya, sedangkan negosiasi itu tuh suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Boleh next? Selanjutnya, di sini ada sumber-sumber konflik. Dimana yang pertama itu adalah barrier such as prejudice atau yang mungkin kita artikan Indonesianya itu adalah hambatan. Hambatannya seperti prasangka. Nah, hambatan sendiri itu kan adalah segala sesuatu yang menghalangi dan merintangi atau menghambat lah yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang pastinya datangnya itu terus silih berganti. Nah, sehingga dari hambatan itu pastinya akan mendapatkan sebuah konflik jika terus-terusan dihadapi oleh seseorang atau individu. Nah, terus selanjutnya itu contohnya seperti prasangka. Nah, prasangka itu kan yang kita tahu gitu, adalah penilaian negatif atau ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap sebuah kelompok atau individu yang diwujudkan melalui sikap negatif yang biasa terjadi karena adanya konflik atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok lain, sehingga hambatan atau prasangka dalam komunikasi muncul dari prasangka atau bias mengenai individu atau kelompok, sehingga menghambat dialog yang terbuka dan jujur. Selanjutnya, itu ada competition for limit research atau persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Nah, hal ini tuh paling sering terjadi ya atas terciptanya sebuah konflik gitu. Karena ketika dua orang dipertemukan dengan tujuan yang berbeda atau keinginan yang sama, tapi terdapat dua pihak yang berbeda, itu akan menimbulkan konflik yang tinggi. Jadi ketika dua pihak saling menentang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, hal itu tuh dapat disebut salah satunya persaingan, di mana persaingan sendiri itu dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pengen dapat keuntungan, terus juga pengen dapat kepameran gitu. Biasanya persaingan kan terjadi ketika dua pihak menginginkan hal yang sama, tapi tidak cukup untuk semua pihak didapat. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada content matter such
as who said what. Nah, atau artinya konten penting seperti apa? Ya seperti siapa yang mengatakan apa. Nah, secara pengertiannya sendiri gitu, konten kan adalah informasi yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu yang mana memiliki cara tertentu dan tujuan tertentu. Terkadang dalam sebuah konten tuh terdapat hal-hal yang memang sifatnya itu sensitif gitu. Sehingga dalam menyampaikan sebuah informasi, penting seseorang akan langsung menilai dari siapa yang membuat dan apa yang diinformasikan, karena jejak yang susah dihilangkan sering menimbulkan sebuah konflik. Selanjutnya itu yang keempat ada difference in value atau perbedaan nilai. Nah, perbedaan nilai itu terkadang juga menciptakan sebuah konflik gitu, karena perbedaan nilai itu kan dapat menyangkut seperti kayak budaya, agama, atau prinsip ideologi, dan terkadang juga memang perbedaan tersebutlah yang mampu memunculkan sebuah konflik dengan dampak yang sangat negatif, seperti komunikasi dapat terputus, terus karena memiliki sebuah perbedaan. Terkadang malah hal tersebut juga menciptakan sebuah konflik interpersonal yang malah menyebabkan lebih banyak konflik gitu. Selain itu, perbedaan nilai itu juga dapat berupa kayak ekspresi emosi, terus juga pengambilan keputusan dan upaya dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yang kelima atau fear of what people might lose, atau takut akan kehilangan seseorang. Hal ini tuh lumayan sering terjadi kepada orang-orang yang memang tidak bisa hidup sendiri seperti itu. Maka takut akan kehilangan orang lain tuh istilahnya sebagai pengidap yang kondisinya sangat merasa takut ditinggal pergi oleh orang terdekat. Misalnya kita ambil contoh keluarga, terus juga mungkin kekasih atau temannya. Nah, terkadang rasa takut kehilangan berlebih juga dapat menimbulkan masalah lain juga, seperti menjalin hubungannya jadi tidak sehat, karena kan terkadang orang yang terlalu memaksakan ingin selalu bersama itu tidak dapat mempertahankan apa yang dimiliki. Nah, selanjutnya hal ini tuh pasti dapat menimbulkan konflik, karena ada seseorang yang takut akan kehilangan orang lain tuh akan memiliki sifat-sifat yang contohnya tersinggung, misalnya dikritik, yang pertama. Yang kedua itu tidak suka penolakan. Yang ketiga ada sulit percaya pada orang lain, terus juga sulit memulai pertemanan baru, sulit berkomitmen, terus juga menyalahkan diri sendiri gitu atas kesalahannya, sehingga dia tidak dapat percaya diri akan dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada difference in goal, wants and expectation, atau bahasa Indonesia itu adalah perbedaan tujuan, keinginan, dan harapan. Nah, hal ini adalah hal yang paling sering juga terjadi dan menimbulkan sebuah konflik. Dalam sebuah keterikatan, itu tuh pastinya memiliki sebuah tujuan, keinginan, dan harapan yang sama. Namun, ketika dalam sebuah perjalanan terdapat perbedaan, pastinya akan menimbulkan konflik, karena pastinya memiliki jalannya masing-masing dan keinginannya harus terwujud, sehingga konflik terjadi karena ada yang akan merasa diberatkan dengan keputusan tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada perception who knows best. Jadi kayak persepsi atau di mana seseorang itu tuh tahu siapa yang paling tahu, seperti itu. Persepsi kan dalam konflik dibentuk oleh pengalaman individu, latar belakang budaya, dan bias pribadi. Terkadang sudut pandang yang digunakan individu untuk melihat peristiwa atau berinteraksi dengan orang lain secara signifikan juga mempengaruhi respon terhadap mereka terhadap potensi sumber daya konflik, sehingga konflik sering terjadi atas persepsi yang berlebihan tanpa adanya kebenaran. Yang ke-8 itu ada poor communication atau komunikasi yang buruk. Itu pastinya komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah keterikatan. Ketika sebuah komunikasi yang buruk, pastinya akan menciptakan konflik yang besar, di mana kenyamanan seseorang itu tergantung dari bagaimana komunikasinya. Jika seseorang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka hal-hal negatif dan penilaian yang buruk juga pasti akan terlintas pada si pendengar. Nah, kadang juga bukan hanya komunikasi yang buruk menyebabkan masalah, tapi itu kurangnya komunikasi dari seseorang itu juga dapat menimbulkan masalah, karena jika seseorang yang tidak berani untuk memulai komunikasi dan canggung untuk berkomunikasi, itu pastinya tidak akan mendorong si pendengar untuk melakukan komunikasi yang sama, seperti itu. Terus juga yang ke-9 ada personality clashes atau kebentrokan kepribadian ya, di mana bentrok kepribadian ini di sebuah kehidupan seringkali terjadi. Contohnya ketika terjadi saat seseorang merasa berselisih satu sama lain karena kepribadian yang tidak cocok, latar belakang budaya yang berbeda, dan pendekatan yang bertentangan terhadap pekerjaan, atau sekedar pandangan hidup yang kontras, sehingga hal tersebut
menjadi sebuah pertentangan yang dapat menimbulkan konflik. Dan yang terakhir itu ada role pressure and emotional issue atau tekanan peran dan masalah emosional. Terkadang memang tekanan yang besar itu tuh didapat seseorang akan memicu terkaitnya besarnya emosional. Saat seseorang merasa dalam keadaan yang ditekan akan sebuah perannya, maka batin emosional yang akan memuncak sehingga munculkan permasalahan yang sulit diatasi. Sehingga konflik pasti akan muncul dengan seiring berjalannya waktu akibat tekanan tersebut. Selanjutnya ada penyebab konflik dalam organisasi. Mengapa gitu dalam organisasi itu mengalami banyak konflik? Nah, ada beberapa faktor yang diketahui menjadi penyebab konflik dalam organisasi di situasi tertentu. Menurut Robert Miles, beberapa contoh spesifik yang menjadi penyebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada saling ketergantungan tugas. Semakin banyak mereka harus bekerja sama secara berkelompok untuk mencapai tujuan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya konflik jika ada perbedaan tujuan atau harapan yang berbeda di antara mereka. Jadi, maksudnya itu semakin besar ketergantungan antara tugas yang dilakukan oleh kelompok, namun terdapat beberapa perbedaan dalam berpendapat atau maka hal ini tuh cepat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada inkonsistensi status atau ketidakkonsistenan status. Adanya perbedaan dalam hak dan privilege antara manajer dan karyawan non-manajerial, di mana perbedaan ini tuh dapat mempengaruhi pandangan karyawan non-manajerial terhadap kebijakan organisasi dan perasaan mereka tentang keadilan. Contohnya kayak manajer dalam organisasi kan memiliki hak prerogatif. Jadi dia tuh kayak memakai hak itu untuk mengambil cuti pribadi gitu selama jam kerjanya. Sementara karyawan non-manajerial tuh tidak memiliki hak yang sama, jadi bisa timbul konflik. Yang ketiga ada ambiguitas yurisdiksi. Maksudnya adalah situasi di mana tanggung jawab tidak jelas sehingga konflik dapat muncul ketika tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas suatu tugas atau keputusan. Contohnya, ketika dua departemen dalam organisasi terlibat dalam hal perekrutan, nah satu departemen tuh mau merekrut orang ini, tapi departemen lainnya tuh nggak setuju gitu. Maka dari situ bisa timbul konflik mengenai siapa yang memiliki otoritas dalam keputusan tersebut. Kemudian selanjutnya ada masalah komunikasi. Ketika terjadi kesalahpahaman atau miscommunication, reaksi dari beberapa orang adalah frustasi atau kemarahan, sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik. Selanjutnya, yang kelima ada ketergantungan pada sumber daya bersama, di mana dalam situasi sumber daya terbatas membuat departemen dalam organisasi harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut, sehingga hal ini akan menimbulkan konflik yang hampir tidak dapat dihindari. Yang keenam, ada kurangnya standar kinerja yang umum. Ketika ada perbedaan dalam kriteria kinerja dan sistem penghargaannya, dalam situasi ini konflik dapat muncul ketika setiap departemen dalam organisasi berusaha untuk memenuhi kriteria kinerja. Kriteria kinerja mereka sendiri namun dapat bertentangan dengan tujuan departemen lain, sehingga konflik pun dapat terjadi. Kemudian yang ketujuh, perbedaan individu, di mana berbagai perbedaan individu seperti kemampuan, sifat, dan keterampilan pribadi dapat mempengaruhi sifat hubungan interpersonal. Sifat-sifat seperti dominasi, agresivitas, otoritarianisme dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi potensi konflik. Selanjutnya ada model konflik menurut Kenneth Thomas. Ada 3 poin dalam hal ini. Yang pertama itu ada frustasi, yang kedua ada konseptualisasi, dan yang ketiga ada perilaku aktual. Yang pertama,
Seperti yang kita tahu, situasi konflik berasal dari setiap orang atau suatu kelompok yang merasakan frustasi dalam mengejar tujuan yang penting. Frustasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksepakatan atas tujuan kinerja, kegagalan untuk mendapatkan promosi atau gaji, berjuang melawan sumber daya ekonomi yang langka, peraturan atau kebijakan baru, dan sebagainya. Sebenarnya, konflik itu dapat dilacak hampir di semua kelompok atau individu. Pada tahap 2, yaitu tahap konseptualisasi, di sini di mana pihak-pihak yang berusaha untuk memahami sifat masalah, apa yang mereka inginkan sebagai resolusi, dan apa yang mereka rasakan, setiap sisi mungkin digunakan dalam menyelesaikan konflik. Tahap ini benar-benar sangat masalah dan perlu pengembangan yang strategis. Misalnya, ketika manajemen dan serikat menegosiasikan kontrak kerja, kedua belah pihak mencoba memutuskan apa yang paling penting dan apa yang bisa ditawar dengan imbalan atas kebutuhan prioritas ini. Boleh di next. Tahap ketiga, yaitu perilaku aktual, sebagai hasil dari proses konseptualisasi, yang dimana pihak-pihak yang berusaha untuk menerapkan mode resolusi, mereka bersaing atau menampung dengan harapan bisa menyelesaikan masalah. Tugas utama di sini adalah menentukan cara yang terbaik untuk dilanjutkan secara strategis. Artinya, taktik apa yang akan digunakan dalam sebuah kelompok untuk mencoba menyelesaikan konflik. Kenneth Thomas telah mengidentifikasi 5 mode resolusi konflik. Yang pertama itu bersaing, kedua berkolaborasi, ketiga kompromi, keempat menghindari, dan yang kelima menampung. Oke, selanjutnya ada dampak dari konflik terbagi menjadi 2, yaitu sebagai sesuatu kekuatan positif dan sebagai sesuatu kekuatan yang negatif. Nah, pada bagian sebagai sesuatu kekuatan positif ini, pada poin yang pertama yaitu upaya untuk mencari cara-cara menyelesaikan konflik, bukan saja membuahkan inovasi dan perubahan, tetapi sekaligus membuat perubahan ini lebih dapat diterima. Nah, mencari cara menyelesaikan konflik ini berarti mencari solusi atau pendekatan baru untuk mengatasi suatu masalah. Nah, ketika kita mencoba menyelesaikan konflik ini, seringkali kita harus berpikir kreatif dan menghasilkan pendekatan baru yang sebelumnya belum pernah dipertimbangkan. Nah, karena konflik memaksa semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses perubahan, pihak-pihak yang terlibat ini cenderung lebih menerima hasilnya karena mereka merasa menjadi bagian dari proses tersebut. Selanjutnya pada poin yang kedua, kebutuhan untuk menyelesaikan konflik ini menyebabkan orang-orang tuh mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Akibat dari konflik tersebut, orang tuh terdorong untuk memikirkan ulang metode atau cara mereka melakukan sesuatu. Mungkin mereka merasa bahwa pendekatan lama itu tidak lagi efektif sehingga perlu beradaptasi atau mencari solusi yang lebih baik. Nah, pada poin yang ketiga, proses penyelesaian konflik ini dapat merangsang timbulnya perubahan positif dalam organisasi. Konflik ini seringkali mengungkapkan masalah atau kelemahan dalam organisasi, seperti sistem yang tidak efisien, komunikasi yang buruk, atau budaya kerja yang kurang mendukung. Nah, dalam proses penyelesaian konflik ini, organisasi seringkali dipaksa untuk mengevaluasi kembali. Nah, dengan menyelesaikan konflik ini, organisasi itu dapat menciptakan perbaikan baik dalam hal operasional, komunikasi antar anggotanya, atau kebijakan yang lebih baik. Pada poin yang keempat, saat menghadapi sebuah konflik dapat terjadi suasana yang kompetitif yang mengakibatkan seseorang termotivasi untuk mengupayakan usaha yang lebih intensif. Nah, ketika konflik memperkuat persaingan di antara pegawainya atau timnya ini, hal ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif. Dalam konteks ini tuh setiap individu jadi merasa perlu berusaha lebih keras agar tidak tertinggal atau kalah dalam persaingan. Selanjutnya, dampak konflik sebagai sesuatu kekuatan negatif, konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Konflik seringkali menyebabkan munculnya emosi negatif seperti marah, frustasi, atau kecewa. Nah, perasaan-perasaan ini tuh dapat membuat
individu tuh merasa tidak nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan mereka yang terlibat di dalam konflik. Biasanya mereka tuh menghindari percakapan atau menahan informasi karena takut memperburuk situasi, yang mana hal ini tuh menyebabkan komunikasi itu menjadi tidak efektif. Selanjutnya pada poin yang kedua, konflik itu dapat membawa suatu organisasi ke arah disintegrasi. Nah, konflik yang terus berkembang tanpa penyelesaian itu bisa menyebabkan penurunan kinerja, produktivitas, dan moral anggota organisasi. Akhirnya, organisasi ini tuh bisa kehilangan arah dan kesatuannya, yang pada akhirnya membuat terpecah dan runtuh. Selanjutnya pada poin yang ketiga, konflik itu dapat menyebabkan ketegangan antara individu dan kelompok. Nah, karena perbedaan pandangan atau cara kerja, hubungan mereka tuh dapat menjadi tegang. Nah, ketegangan ini tuh mempengaruhi interaksi sehari-hari, terus mengurangi efektivitas komunikasi dan akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Selanjutnya, pada poin yang terakhir, konflik ini tuh dapat menghalangi kerjasama antara individu. Kurangnya kerjasama akibat konflik ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan karena orang-orangnya itu tidak dapat mencapai kesepakatannya itu dengan mudah. Selanjutnya ada cara mengelola konflik. Cara mengelola konflik adalah cara yang digunakan individu atau kelompok untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik. Menurut Thomas Kilmann, terdapat 5 cara mengelola konflik, yaitu yang pertama, menghindar atau menghindari. Cara ini tuh merupakan strategi yang paling cocok di situasi di mana kepentingan dan tujuan hubungan sama-sama rendah. Nah, menghindari ini tuh dengan cara menunda keputusan untuk menghindari konflik. Penundaan yang disengaja ini tuh untuk memberi kedua belah pihak waktu untuk menyesuaikan kembali sikap dan perspektif mereka sehingga konflik dapat terselesaikan. Yang kedua yaitu bersaing. Nah, cara mengelola konflik dengan bersaing ini tuh bertujuan untuk mengakhiri konflik secepat mungkin. Nah, meskipun gaya bersaing ini dapat memberikan hasil yang cepat, tetapi cara ini tuh tidak cocok jika digunakan pada ruang lingkup tempat kerja gitu. Kenapa? Karena cara ini tuh memiliki ketegasan yang tinggi dan kerjasama yang rendah, atau kurang mementingkan hubungan dengan orang lain, yang dimana nantinya menghambat masukan yang bermanfaat dari rekan kerja lain atau pihak lain yang nantinya akan merusak hubungan gitu, merusak hubungan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada mengakomodasi atau akomodatif. Nah, cara ini tuh kebalikan dari cara bersaing atau cara ini tuh menyelesaikan konflik dengan mengalah pada pihak lawan. Kemudian cara ini tuh digunakan pada situasi di mana hubungan lebih penting daripada tujuan. Nah, terkadang untuk menyelesaikan konflik tuh salah satu pihak tuh harus ada yang mengalah, mengakui dan menerima pandangan perspektif dari pihak lain gitu. Terutama jika pihak lain itu adalah seorang ahli atau orang yang lebih berpengalaman. Kemudian yang keempat ada promi. Cara mengelola konflik dengan berkompromi ini tuh sering disebut dengan metode kalah-kalah atau gaya yang mendorong masing-masing pihak untuk melakukan pengorbanan yang signifikan, yang artinya kedua belah pihak tuh tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan atau tidak mencapai tujuan mereka gitu. Manfaat dari kompromi ini tuh kedua belah pihak tuh saling menghargai hubungan mereka sehingga berkorban untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir berkolaborasi. Berbeda dengan gaya kompromi tadi, kalau gaya cara mengelola konflik secara kolaborasi ini tuh sering disebut dengan metode menang-menang atau bisa disebut dengan menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak gitu.
berkolaborasi ini tuh dengan cara kedua belah pihak yang terlibat konflik tadi tuh harus saling mendengarkan dan berkomunikasi untuk menghasilkan solusi yang saling menguntungkan tadi. Cara ini tuh seringkali membutuhkan menghabiskan waktu dan tenaga, tetapi menghasilkan hasil jangka panjang yang paling memuaskan. Gaya berkolaborasi ini juga merupakan aset penting jika ingin menciptakan dan mempertahankan hubungan profesional yang sukses. Bisa dilanjut. Baik, adapun gaya mengelola konflik yang lain. Menurut Johnson, setiap orang memiliki religiositas masing-masing dalam mengelola konflik. Religi ini merupakan hasil belajar, biasanya dimulai dari masa kanak-kanak dan berlanjut hingga remaja. Nah, berdasarkan pertimbangan di atas, yaitu pertimbangan antara hubungan dalam suatu organisasi atau industri gitu, dan seberapa penting tujuan pribadi itu, Johnson mengemukakan 5 gaya dalam mengelola konflik, yaitu ada gaya kura-kura, gaya ikan hiu, gaya kancil, gaya rubah, dan gaya burung hantu. Boleh di next? Baik, yang pertama adalah gaya kura-kura. Orang yang menggunakan gaya ini percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik itu hanya akan sia-sia. Nah, kayak layaknya kura-kura, jadi kalau misalnya orang sedang berkonflik itu lebih senang menarik diri, bersembunyi gitu dari dalam cangkangnya, dan cenderung menghindar dari konflik dan mengorbankan tujuan-tujuan pribadi. Jadi kayak mereka tuh lebih suka menghindari konflik gitu, karena percaya kalau konflik tuh tidak dapat diselesaikan gitu. Jadi mereka lebih menyukai hubungan harmoni atau hasil yang imbang dan menyenangkan semua pihak daripada menghadapi konflik secara frontal. Boleh di next? Nah, yang kedua itu adalah gaya ikan hiu. Bagi individu yang menggunakan cara ini, tujuan pribadi itu adalah yang utama. Nah, seperti hiu ya, seseorang tuh akan mencoba mengalahkan lawan dengan memaksa mereka untuk menerima solusi konflik yang ditawarkan. Jadi, gaya ini tuh pokoknya akan mereka lebih menyukai konflik tersebut gitu, dan memaksakan untuk saran mereka tuh diterima gitu. Mereka tuh gak peduli apakah orang lain tuh suka atau menerima mereka, dan gaya hiu itu tuh berasumsi bahwa konflik tuh hanya dapat diselesaikan dengan satu orang sebagai pemenang dan satu orang sebagai pihak yang kalah. Kemenangan itu memberikan hiu tuh rasa bangga dan prestis ya. Sebaliknya, kekalahan itu akan memberi mereka rasa sedih, gagal, dan tidak berdaya. Mereka tuh mencoba untuk menang dengan menyerang, mengutamakan mengutamakan kepentingan pribadi mereka gitu. Bahkan gak jarang ada yang menggunakan cara intimidasi orang lain. Boleh slide selanjutnya. Nah, yang ketiga itu gaya kancil atau gaya teddy bear. Nah, penyelesaian konflik menggunakan cara ini itu lebih ke menghindari masalah demi kerukunan. Biasanya kalau gaya ini tuh lebih mengutamakan hubungan, karena ya hubungan sangatlah penting gitu. Sementara tujuan mereka sendiri tuh nggak begitu penting. Jadi beruang teddy bear atau kancil ini tuh lebih ingin diterima atau disukai orang lain gitu. Jadi mereka tuh berpikir bahwa konflik itu harus dihindari demi keharmonisan, dan bahwa orang itu tidak dapat mendiskusikan konflik tanpa merusak hubungan. Mereka takut bahwa jika konflik terus berlanjut itu akan menjadikan seseorang tuh sakit hati gitu, atau akan merusak hubungan gitu. Jadi biasanya gaya ini tuh mengkompromikan tujuan demi menjaga kelanggengan hubungan. Kayak aku akan melupakan tujuan saya akan melupakan tujuan saya dan membiarkan Anda memiliki apa yang Anda inginkan gitu, agar Anda seperti saya, yang penting hubungan kita tetap baik. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya itu ada gaya rubah. Nah, gaya ini tuh lebih menekankan pada kompromi untuk mencari spiritual, tujuan pribadi, dan hubungan baik dengan pihak lain yang sama-sama penting. Nah, gaya rubah ini tuh, rubah tuh peduli sama tujuan diri sendiri, tapi peduli juga dengan hubungan dengan orang lain. Rubah tuh lebih suka mencari kompromi. Mereka bersedia mengurangi pencapaian tujuan diri sendiri dan membujuk orang lain tuh untuk melakukan hal yang sama gitu, sampai tercapainya kompromi. Mereka tuh mencari solusi konflik di mana kedua belah pihak tuh sama-sama memperoleh sesuatu atau jalan tengah di antara dua posisi yang saling berlawanan. Jadi gaya ini juga bisa bersedia mengorbankan bagian dari tujuan dan hubungan mereka dalam rangka untuk menemukan kesepakatan untuk kepentingan bersama. Boleh dilanjut. Oke, yang terakhir adalah gaya owls atau burung hantu. Nah, gaya burung hantu tuh sangat menghargai tujuan dan juga hubungan baik. Jadi mereka tuh memandang konflik itu sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan kedua belah pihak, yaitu tujuan mereka sendiri dan tujuan orang lain. Nah, kalau gaya burung hantu itu biasanya disebutnya gaya kolaborasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Rizke. Jadi, burung hantu tuh melihat konflik itu sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan dengan mengurangi ketegangan antara para pihak. Mereka mencoba untuk selalu membuka diskusi dengan mengidentifikasi masalah penyebab konflik dengan cara mencari solusi yang memuaskan diri sendiri dan diri orang lain gitu. Owls atau burung hantu itu dapat dikatakan selalu berupaya mempertahankan hubungan gitu dan tidak puas sampai dapat menemukan solusi yang bisa menghantarkan pencapaian tujuan para pihak gitu. Jadi nggak salah satu pihak aja, tapi kedua pihak tanpa menurunkan atau mengorbankan bagian dari tujuan dan hubungan mereka kayak tadi gaya rubah. Owls juga tidak puas jika ketegangan dan perasaan negatif yang terjadi itu belum dapat diselesaikan secara tuntas. Boleh di next. Oke, sudah selesai presentasinya? Sudah, Pak. Oke ya, baik. Terima kasih atas paparannya ya tadi. Dan juga tambahan yang terakhir tadi dari siapa tadi, email ya kalau nggak salah ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan dari presentasi tadi atau saya berikan ulasan. Oke, coba mulai dari yang slide pertama tadi coba.
Oke ya, jadi dari aspek latar belakang konflik tadi, oke tadi disampaikan ya, apa namanya, dalam konteks kita ini kan, konflik, apa namanya, yang terjadi di dalam organisasi kerja ya, meskipun ya itu, bisa juga ditarik, dari sisi aspek personal. Artinya ke masing-masing individu ya. Dan, kalau merujuk kembali apa sih, yang dimaksud dengan konflik gitu kan ya, mungkin dulu tadi Anda tambahkan ya, bahwa ya konflik itu adalah adanya ketidaksamaan pendapat atau tidak samaan tujuan gitu kan ya, yang terjadi ya pada suatu waktu atau pada suatu saat begitu kan ya. Dan itu kan, sama secara individu setiap saat ya, Anda atau kita juga mengalami itu, tapi, secara tidak sadar untuk hal-hal yang tertentu dengan cepat sudah bisa kita selesaikan ya. Contoh paling gampang aja misalkan Anda gitu kan ya, mau makan apa gitu aja kan ya, bisa jadi gitu kan ya, Anda mikir gitu, mau beli, lauknya yang mau ke rumah makan Padang, atau mau ke rumah makan Sunda, atau mau bikin sendiri dan sebagainya gitu kan ya. Kalau saat itu Anda, pengennya beli ke sana, tapi ada keinginan juga yang lain, maka kan Anda harus mencari solusinya gitu. Ini contoh-contoh seperti tapi kan itu kalau untuk hal-hal yang sehari-hari, automatically secara, apa namanya, kebiasaan sehari-hari terselesaikan. Nah, yang dalam hal ini pembahasan adalah kalau misalkan itu berkaitan dengan, satu konflik yang ada di dalam suatu organisasi, ya. Meskipun tadi bisa jadi dalam aspek tertentu, konflik itu bisa berawal juga dari masing-masing, individu yang kemudian tidak bisa mengelola, kemudian dibawa ke, dalam organisasi, begitu kan ya. Nah, makanya di dalam, materi ini, seperti saya katakan di bagian awal perkuliahan Anda, mata kuliah manajemen industri, secara umum itu, adalah social science gitu kan ya. Ya ada artnya juga ya, bagian daripada, soft kompetensi. Jadi sesuatu yang, Anda atau kita semua tetap terus kembangkan ya, tidak hanya berkaitan dengan kompetensi yang bersifat hard kompetensi, yaitu yang sifat-sifatnya teknik-teknik seperti itu. Karena kedua-duanya dibutuhkan di dalam, kegiatan, sehari-hari, seseorang dalam bekerja itu, ya. Oke, kemudian lanjut. Jadi kalau ada ketidaksamaan pendapat, ada sama arah tujuan dan sebagainya, maka itu adalah akan menjadi, suatu, sumber konflik ya. Kemudian lanjut ya, atau definisinya ya. Kemudian tadi, berikutnya hal-hal yang lain yang kalau Anda lihat, apa namanya, menjadi penyebabnya, nah maka, karena itu bisa berpengaruh terhadap, hasil kerja yang diperoleh, maka perlu dikelola ya atau di-manage gitu kan ya. Ya, kembali kepada definisi manajemen itu apa sih gitu kan ya. Ya, Anda masih ingat di dalam awal perkuliahan yaitu berkaitan dengan penetapan tujuan, kemudian perencanaan ya, kemudian eh, pengerahan sumber daya yang dimiliki, pengarahan, pengelolaan, ya, supervisi, dan sampai pengendalian. Nah, sama juga dengan hal ini ya. Cuma di sini adalah lebih fokus untuk skop hal yang disebut dengan konflik tadi itu. Nah, untuk itu beberapa hal apa yang mungkin perlu dikelola? Oke, tentu saja adalah hal-hal yang menjadi sumber daripada mungkin timbulnya konflik itu sendiri ya. Oke, bisa Anda lanjutkan ke bagian slide berikutnya ya. Yang tadi ada perbedaan value, kemudian perbedaan juga apa namanya ya
Kalau tujuan ya sama tadi kan ya dalam ini ya. Oke. Nah ini ya, jadi saya tambahkan ya beberapa hal yang mungkin bisa diidentifikasi sebagai penyebabnya adalah ada yang mungkin dari referensi yang lain juga bisa Anda dapatkan. Kalau yang di dalam materi yang saya share itu kan ada sekitar 10. Mungkin ada nantinya referensi yang lain sama juga ya 10 type of source of conflict begitu kan ya. Mungkin beda lagi item-itemnya, tapi dari sisi masing-masing bagian bisa kita kaji logikanya itu sebagai sumber adanya konflik ya. Nah, mungkin tadi yang perlu saya tambahkan ya dari apa yang tadi siapa yang bagian presentasi ini? Saya, Pak. Siapa tadi? Saya, Pak. Pak Tri? Ya, oke, Pak Tri ya. Oke, nah jadi kalau saya cermatin tadi agak kurang pas dalam hal Anda menginterpretasinya adalah fear of what people make lose ya. Bukan artinya seseorang takut kehilangan orang lain, bukan itu ya. Kurang lebih begitu ya tadi ya penjelasan Anda ya. Betul, Pak. Nah, jadi maksudnya bukan itu. Itu artinya sebetulnya adalah fear of what people make lose itu artinya kekhawatiran seorang untuk kehilangan sesuatu gitu kan ya. Jadi sesuatunya apa itu? Ya kalau Anda di tempat kerja bisa aja gitu kan ya. Contoh misalkan ya. Atau Anda sudah KP belum kemarin Fajri? Kenapa, Pak? Sudah ikutan kerja praktek belum? Sudah, Pak. Ada. Terus ada nggak Anda rasakan kalau di sana Anda kemarin kerja prakteknya gimana? Di Holcim, Pak. Di Holcim. Operatornya alumni strata apa? SMK, D3? Dari operator seperti kontraktor, Pak. Itu bagaimana, Pak? Paling lulusan apa? Lulusan apa? Paling saya tahu sih lulusan D3 kayaknya, Pak. Oh, D3. Ada yang SMK nggak? Oh, ada, Pak. Ada, ya. Beda nggak cara mereka menerima Anda yang lulusan SMK dan lulusan D3? Lumayan berbeda, Pak. Beda, oke. Perbedaannya di mana? Mana yang lebih welcome? Yang sebenarnya dua-duanya alhamdulillah welcome sih, Pak. Tapi mungkin karena ya mungkin karena yang saya lebih sefrekuensi sama kayak lebih cocok gitu, Pak, kalau ngobrol dengan yang SMK gitu, jadi terlihat lebih welcome. Yang SMK? Betul, Pak. Nah, oke. Nah, bisa jadi kalau ini ya. Anda ya bisa jadi. Kenapa saya tanyakan itu bisa jadi. Kalau Anda levelnya sama, mungkin kan bisa juga dianggapnya bagi yang sesama setara dengan Anda, itu ya bisa jadi Anda ini calon kompetitor nih ya. Kalau nanti mereka suatu saat waktu-waktu misalkan dirasakan oleh pihak perusahaannya itu terlalu banyak tuntutan dan sebagainya, kan ini banyak alumni juga D3 yang akan bersedia untuk masuk. Nah, artinya apa? Arahnya bisa jadi itu ya mungkin kan dalam penerimaan itu kan juga ada misalkan ada perbedaan ini tuh karena yang bersangkutan merasa ada kekhawatiran akan kehilangan posisinya, kehilangan pekerjaannya, atau kehilangan insentifnya, atau kehilangan promosinya, atau kehilangan wibawanya dan sebagainya. Nah itu maksudnya, bukan artinya ketakutan seseorang untuk kehilangan orang lain ya, tapi lebih kepada kerugian ya, losses yang akan bisa jadi dia terima gitu kan ya. Padahal itu belum tentu gitu kan ya. Padahal ya kembali lagi ya, seperti itu kan ya perlu disadarin semuanya bahwa ya mana ada sih ya yang semuanya itu
bersifat abadi gitu kan ya, selalu ada. Tetapi hanya tinggal masalahnya frekuensinya gitu kan ya. Nah itu saja ya, itu yang tadi perlu saya koreksi ya. Hal yang lain oke sudah masuk gitu kan ya. Seperti tadi barier ya bisa jadi ya karena ada prasangka gitu kan ya. Nah, mungkin Anda bisa makanya sering saya sampaikan ya buat Anda ada bagusnya gitu kan ya. Kadang kalau mungkin kerja praktek atau pas lagi longgar Anda coba jalan-jalan ke daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia gitu kan ya. Karena kadang bagi Anda yang sudah pernah pengalaman gitu akan merasakan kita seolah-olah sebetulnya sudah sebagai suatu negara yang iniin, padahal kalau Anda rasakan antar mungkin daerah atau bahkan antar etnis segala macam ada juga barrier tadi itu gitu kan ya. Maka ada fase di mana di situ harus dilakukan supaya terjadi komunikasi ataupun hilang adanya prasangka dan sebagainya. Karena kalau itu ada dalam satu organisasi, makanya setiap organisasi berusaha tadi itu dihilangkan sejak awal daripada penerimaan karyawan tadi itu. Ya. Oke, kemudian ya bisa dipahami ya, Fajri? Alhamdulillah bisa, Pak. Ya. Oke, nah kemudian lanjut ya yang tadi ya dari tadi ya model awal mula ya Kenneth Thomas tadi ya. Nah, nah jadi kalau Anda cari ya apa yang terjadi dalam prosesnya gitu kan ya. Ya Thomas mengatakannya adalah dari kayak frustasi ya. Frustasi artinya ya sama aja kalau misalkan Anda mendapatkan sesuatu ya yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan gitu kan ya. Maka itu tadi awal mulanya ini. Nah, kemudian proses berikutnya akan ada dalam diri Anda untuk membentuk suatu mengkonsepkan itu mengabstraksikan gitu kan ya. Nah, contoh misalkan ya, misalkan kalau Anda atau kita contohnya ya masuk dalam organisasi kerja ternyata dari sisi fasilitas dan sebagainya gitu kan ya tidak sebagaimana yang kita harapkan di mana Anda harapannya kalau misalkan adanya prestasi yang lebih baik akan mendapatkan insentif yang lebih baik dan sebagainya gitu kan ya sebagaimana yang pernah Anda bahas kita di dalam manajemen ilmiah ya oleh F. Teller gitu kan ya. Demikian juga dari teori motivasi ya yang oleh Maslow dan sebagainya. Nah, maka kalau itu enggak sesuai ya dengan yang menjadi motif Anda, maka kan tadi awalnya memberikan seperti frustasi, kemudian Anda akan membuat konsep ya, konsep abstraksi. Oh ya sudah, kalau begitu dengan perkembangan atau apresiasinya yang ada dari tempat bekerja Anda modelnya seperti itu, Anda akan mengkonsepkan ya kalau begitu saya bekerja juga secukupnya saja. Tidak perlu harus memikirkan setiap waktu atau bahkan sebetulnya Anda punya ide-ide terobosan, tidak ingin hal itu Anda kerjakan dan Anda wujudkan di tempat kerja Anda gitu kan ya. Itu adalah konsepnya gitu. Tapi ada juga dalam pengonsepan, oke lah nggak masalah dari sisi tadi ya apresiasinya tidak sebagaimana Anda harapkan, tapi Anda tetap mengkonsepkan pada diri Anda bahwa Anda tetap akan mengembangkan diri Anda ya karena itu lebih kepentingan untuk diri Anda sendiri ya siapa tahu suatu saat ada perubahan. Nah itu adalah konsep ya namanya mengabstraksikan tadi itu. Nah dari konsep barulah nanti masuk tahap ke berikutnya yaitu menjadi behavior atau perilaku ya yang Anda cerminkan kepada apa yang Anda lakukan sehari-hari begitu kan ya. Nah, sehingga nanti di bagian berikutnya sebenarnya ada 4 ya tadi ada akan dapatkan hasilnya gitu kan ya. Nah, kemudian kalau yang 5 model ini sebetulnya bukan oleh Kenneth Thomas ya. Itu oleh apa tadi yang terakhir ya.
yang dijelaskan ya, yang Anda harus menggunakan resolusi ya, itu kan ya. Ada mulai dari ada kompetisi ya sama dengan bersaing, kolaborasi, kompromi, menghindar dan menampung. Menampung itu mengakomodasi ya. Nah, yang tadi di bagian berikutnya Anda jelaskan ya oleh teman Anda kapan hal itu selayaknya dilakukan gitu kan ya. Oke, nah kemudian, ini tadi tambahnya emang betul ya sama aja dengan sesuatu yang kalau nggak dikelola ya dampak negatifnya yang akan didapatkan. Tetapi kalau dapat dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, tentunya manfaatnya yang akan lebih menjadi hasil gitu kan ya. Nah, sebetulnya dari 5 model yang di bagian berikutnya itu kan harapannya arahnya mendapatkan hasil yang paling optimal gitu kan ya. Oke, lanjut coba ke bagian 5 model. Nah ini ya. Jadi apakah ini kan kalau Anda lihat sebagai suatu pilihan ya, ada 5 model ya. Apakah Anda menghindar ya, avoiding, apakah berkompetisi ya, ataukah kolaborasi atau mengakomodasi gitu kan ya, atau kompromi gitu kan ya. Itu kan Anda lihat dari sebetulnya dari si low and high itu adalah dari sisi yang sumbu datarnya itu adalah menunjukkan besaran usaha ya yang kita sedia untuk melakukannya untuk memenuhi kepentingan dari pihak lain gitu kan ya. Kemudian kalau yang sumbu tegaknya itu menunjukkan seberapa besar upaya kita yang ingin kita capai untuk memenuhi kepentingan kita sendiri. Nah, pada bagian selanjutnya mungkin tapi tadi tidak dimunculkan dalam bentuk slide tapi dijelaskan ya kapan masing-masing kondisi ini ya sebaiknya dipilih itu ya. Makanya kembali di dalam pembahasan sebelumnya, kalau perkembangan ilmu manajemen kan pada terakhir adalah kondisi perkembangan manajemen situasional. Kemudian Anda ingat juga pada kepemimpinan situasional. Nah, jadi artinya kembali tidak ada satu pendekatan yang bahasanya adalah yang tepat untuk seluruh keadaan begitu. Ya, idealnya adalah yang kolaborasi ya. Jadi artinya kepentingan pihak lain itu bisa dipenuhi secara maksimal, kepentingan kita sendiri demikian juga, dan ujung-ujungnya karena masing-masing pihak mendapatkan ini akan terjadi multiplier effect di mana efeknya memberikan dampak yang positif ya, baik buat kita sendiri maupun juga pihak yang lainnya. Akan tetapi itu tidak serta-merta dengan mudah kita dapatkan gitu kan ya. Karena di dalam kita mau melakukan kolaborasi tentu saja butuh ya diskusi yang intens ya, kemudian untuk mengidentifikasi gitu kan ya apa arah yang mau dicapai dari masing-masing pihak. Kemudian kalau sumber dayanya terbatas, bagaimana sharing tadi itu harus dilakukan sehingga masing-masing tetap bisa mencapai secara maksimal gitu kan ya. Kemudian juga aspek sumber daya yang lainnya. Kemudian termasuk nanti pengakuan capaiannya, bagaimana supaya itu bisa klaimnya tidak hanya salah satu pihak dan seterusnya, sehingga butuh waktu yang cukup untuk mendefinisikannya. Nah, tapi dan itu kalau menyangkut kepentingan yang esensial bagi kedua belah pihak ya sebaiknya coba ke sana begitu kan ya. Nah kalau enggak ya
tidaknya kompromi gitu ya. Kompromi artinya ya masing-masing merelakan sebagian dari capaiannya tadi itu tidak terpenuhi gitu kan ya. Sehingga ya namanya juga kompromi setengah-setengah dari apa yang diperoleh masing-masing pihak. Gitu. Nah, yang pilihan yang lain adalah antara competing dan accommodating ya. Kalau misalkan ternyata dari sisi dominasinya lebih besar dan kepentingan wilayah, waktunya pendek dan sebagainya, ya mungkin kompetisi itu ya mau apa yang diinginkannya ya. Nah, kalau tidak ya terpaksa ya mengakomodasi, ada banyak lusnya gitu kan ya. Atau kalau tidak nggak bisa akomodasi ya untuk sementara waktu pembahasan tentang hal tersebut dihindari ya. Jadi sama-sama kenapa disebutnya lus-lus karena masing-masing pihak sama-sama tidak terpenuhi untuk itunya ya. Ya. Oke, nah berkaitan dengan ini tadi bagus ya Pak, email dan menambahkan ya dari sumber yang lain, kalau dari sisi organisasi ya seperti itu. Ini yang dilihat adalah kalau dari aspek bagaimana masing-masing individu di dalam menangani, sebenarnya hampir sama ya dengan tadi 5 tipe tadi sebetulnya ya, apakah berkompetisi, kemudian mengakomodasi, ataukah kompromi, atau kolaborasi, atau menghindar dan sebagainya. Anda bisa cari juga dari beberapa literatur pemilihan jenis hewannya yang dijadikan sebagai simbolik, bisa jadi agak beda ya. Tapi kalau kura-kura ya, gitu hampir sama. Ini ya, ikan hiu ya. Kemudian tadi berbatu oke. Kemudian yang agak berbeda paling ada yang memilihnya, yang model yang lebih banyak apa namanya, ada pilihan, ada yang rubah tadi ya, ada juga yang menggantikannya dengan apa namanya beruang gitu kan ya, ada juga yang tadi ya apa namanya kancil digantikannya dengan jerapah gitu kan ya, ya poinnya bisa aja di apa namanya di explore gitu kan ya. Kenapa pilihannya burung hantu? Apakah burung hantunya lebih suka kolaborasi dan sebagainya? Ya itu kan juga bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Tapi sebetulnya kurang lebih hampir sama dengan yang 5 tipe tadi itu ya. Mulai dari berkompetisi gitu kan ya. Ya itu biasanya kenapa disimpulkannya hiu? Kalau hiu kan memang dianggapnya ya selama ini apa namanya sebagai predator yang puncak kalau di laut gitu ya. Nanti biasa aja kalau Anda kemudian mengatakan kenapa mesti hiu, kenapa enggak singa atau harimau sebagai raja hutan gitu kan ya. Boleh aja, orang kan namanya konsep ya. Tapi dari sisi apa namanya modelnya kurang lebih tetap sama dari yang 5 yang ditemukan oleh Thomas tadi itu ya. Mulai dari berkompetisi, kemudian adaptasi, menghindar, kolaborasi dan kompromi. Gitu. Oke, itu aja beberapa hal yang perlu saya tambahkan dari apa yang sudah kelompoknya Fajri tadi presentasikan. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ada nggak? Mungkin nggak orang di dalam menghadapi konflik gayanya berubah-ubah begitu? Kadang kura-kura, kadang hiu, kadang kancil, ya. Kadang burung hantu, mungkin nggak? Email tadi ya? Mungkin, Pak. Mungkin, Pak. Mungkin, ya. Terus apa yang menyebabkannya mungkin nggaknya itu? Ya. Secara tadi ya, kalau orang psikolog mengatakan ya, secara konsep dasarnya itu memang tipikalnya ada. Ya, Anda lebih cenderung, saya lebih suka menghindari masalah lah gitu. Ada yang seperti itu. Tapi nggak selalu, bisa jadi suatu saat karena kondisi dan sebagainya Anda berubah tipikalnya. Tapi sebetulnya secara ini dasarnya itu setiap orang punya warna dasar tadi itu. Ya, sehingga ada
bisa mengamatin ya. Makanya kan kaitan tadi ya, manajemen itu kaitan dengan soft kompetensi ya. Bagi Anda yang ada pengalaman KP gitu kan ya, atau sama juga nih, kan Anda bisa mengamati tadi ya, bagaimana perilaku dari orang yang hubungan dengan Anda tempat kerja, atau kayak paling nggak sekarang Anda dengan adanya pertanyaan ini bisa mikir bagaimana karakter teman-teman Anda sendiri itu gitu ya. Nah, memang dibutuhkan waktu gitu kan ya, tapi sebetulnya pola dasar tadi akan selalu ada. Tapi tidak akan selalu seperti itu ya. Nah, karena manusia itu tadi ya, jadi ya, karena tidak selalu makhluk rasional, kadang juga ada sosial ya, terkait dengan orang lain dan sebagainya. Oke, ada yang lainnya Kak? Nggak ada, cukup? Oke, minggu depan gimana? Yang sebelumnya mau jadikan kuis dulu juga? Motivasi dan kepemimpinan? Paling nanti didiskusikan dulu aja Pak sama yang lainnya. Oke, baik, silahkan ya. Oke, ada lagi yang bertanya nggak? Nih, dari tambahan penjelasannya. Yang berikutnya nanti itu agak lebih, itu yang disebut dengan kalau di dalam manajemen adalah manajemen strategi, itu lebih pada ada agak-agak teknis ya, ada bangunan teknisnya sebetulnya. Ya nggak apa-apa lah sebagai tambahan wawasan buat Anda ya, yang terkait dengan perencanaan. Oke, kalau nggak ada perkuliahan ya, kita cukupkan sampai sekian ya. Saya tunggu nanti konfirmasinya bagaimana untuk minggu depan, karena minggu depannya lagi adalah udah UTS ya. Oke ya, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, salam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya